Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada, Allah selalu melindungi dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Meskipun saat ini kita sedang mengalami dan menghadapi ujian berupa virus COVID-19. Mudah-mudahan meskipun dengan begitu kita tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang seni rupa. Namun sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya adalah Nur Hanifah. Lahir di Pacitan pada 11 Juli 1990. Alamat di Perumahan Gria Bekasi Permai 2, Blok A9 nomor 9, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Saat ini mengajar di MTS Nurul Azhar, mata pelajaran SBK, mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Azhar, mata pelajaran SBK, dan mengajar di SMK Nurul Azhar, mata pelajaran Sistem Komputer, Simulasi Digital, Pemrograman Dasar, Administrasi Infrastruktur Jaringan, dan Kewirausahaan. Kita masuk ke pembahasan. Untuk bab 1 ini kita mempelajari bab tentang seni rupa. Hakikat seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu dari unsur kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang berdasarkan dari hasil sifat kreatif manusia. Hal yang menjadi pembeda seni yaitu seni memiliki nilai estetis atau keindahan yang bisa dinikmati oleh fisik maupun batin yang muncul ketika dapat mengapresiasikannya dengan baik. Seni rupa merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Nah, melalui seni, manusia dapat mengapresiasikan berbagai hal tentang keindahan. Di dalam seni rupa, keindahan-keindahan dapat ditampilkan dalam bentuk misalnya lukisan, patung, karya kerajinan, karya grafis, dan sebagainya. Dengan demikian, kalian wajib bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut. Nah, apakah kamu tahu apa saja macam-macam seni rupa dan lain sebagainya? Mari kita simak materi berikut ini. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan yang diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk sebuah karya seni yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh rabaan. Jadi, sebuah karya seni rupa itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, kesan yang diciptakan itu bisa berbentuk garis, bisa berbentuk bidang, atau mengolah bentuk, volume, warna, ataupun pencahayaan dengan acuan sebuah keindahan. Seni rupa memiliki wujud pasti dan tetap yakin dengan menggunakan elemen rupa, yaitu salah satu wujud yang dikelompokkan ke dalam bentuk multimedia seperti gambar, lukisan, patung, kerajinan tangan, kriya, dan grafis. Penggolongan seni rupa.
Dalam dunia seni, seni rupa dapat digolongkan menjadi beberapa bidang atau beberapa kelompok. Yang pertama adalah seni murni dan yang kedua adalah seni terapan atau seni kriya. Seni murni adalah cabang seni rupa yang pembuatannya terlepas dari nilai fungsi guna, dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan keindahannya saja dan semata-mata sebagai sarana berekspresi. Seni ini termasuk dalam seni murni. Antara lain, contohnya lukisan, patung, ukiran, dan lain-lain. Artinya, seni murni itu adalah sebuah karya yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja, ya. Bisa dilihat keindahannya saja. Seperti itu. Nah, sedangkan seni terapan adalah cabang seni rupa yang pembuatannya didasarkan pada aspek nilai guna dalam kehidupan dan tetap mempertimbangkan keindahan. Artinya, seni terapan itu adalah sebuah karya yang memiliki sebuah fungsi dan sebuah keindahan. Contohnya, kursi, meja, dan lain-lain. Jadi, seni murni itu adalah hanya sebuah keindahan yang bisa dinikmati oleh mata saja, ya, dan tidak memiliki fungsi apa-apa. Jadi fungsinya hanya untuk berekspresi atau hanya untuk keindahan. Sedangkan fungsi dari seni terapan itu bisa digunakan. Artinya sebuah karya yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Tadi sudah disebutkan penggolongan seni rupa itu ada dua. Yang pertama adalah seni murni dan yang kedua adalah seni terapan. Lalu apa saja sih yang termasuk dari seni terapan? Yang pertama adalah seni kerajinan dan yang kedua adalah seni grafis. Seni kerajinan atau seni yang masuk ke dalam seni kerajinan antara lain seni ukir. Seni ukir itu adalah mengukir, biasanya bisa di kayu, bisa di batu atau bisa di tembok atau di tanah liat gitu ya. Nah, selanjutnya ada seni keramik. Seni keramik di sini maksudnya bisa membuat sebuah karya dari keramik. Contohnya, bisa membuat guci, bisa membuat piring dari keramik, terus gelas dari keramik, atau teko dari keramik, dan lain sebagainya. Dan di sini ada contohnya lagi seni menganyam. Nah, menganyam itu bisa dari rotan atau dan yang lainnya. Yang kedua adalah seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Biasanya di atas kertas. Prosesnya mampu menciptakan salinan. Karya yang sama dalam jumlah banyak ini disebut dengan proses cetak. Tiap-tiap hasil cetakan biasanya dianggap sebagai karya seni orisinil, bukan sebuah salinan. Hasil karya ini juga akan ditandatangani dan diberi nomor untuk menandai bahwa karya adalah edisi terbatas. Contohnya apa? Contohnya seni grafis atau contohnya teknik cetak itu bisa prasasti atau peletakan batu gitu ya. Misal di sebuah museum gitu ya ada prasasti. Nah, itu pencetakan sebuah karya tersebut itu dinamakan dengan seni grafis. Selanjutnya, jenis-jenis karya seni rupa. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai dua ukuran yaitu panjang dan lebar. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi yaitu mempunyai 3 ukuran. Panjang, lebar, dan volume atau memiliki ruang. Contoh dari
Seni rupa dua dimensi itu apa? Contohnya adalah gambar atau lukisan. Sedangkan contoh dari seni rupa tiga dimensi itu adalah misal patung, arsitektur, keramik, dan lain-lain. Jadi bedanya dua dimensi itu dengan tiga dimensi. Dua dimensi itu memiliki panjang dan lebar saja. Tetapi jika tiga dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan volume. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni rupa dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama teknik handmade, yang kedua teknik mekanik, dan yang ketiga adalah teknik komputer. Teknik handmade adalah sebuah karya seni yang dibuat menggunakan keahlian atau kerajinan tangan. Sedangkan teknik mekanik adalah sebuah karya seni yang dibuat menggunakan mesin, tetapi harus melibatkan keterampilan tangan seseorang dalam mengoperasionalkan mesin. Dan yang ketiga adalah teknik komputer, yaitu pembuatan sebuah karya seni menggunakan software komputer. Tetapi dalam pembuatan karya seni ini juga sangat bergantung pada keahlian si pembuatnya. Jadi dari ketiga macam teknik tersebut semua sangat bergantung pada keahlian si pembuatnya atau si pengrajinnya. Contoh teknik handmade itu yang dibuat oleh seseorang di rumah, misalkan tanpa menggunakan mesin, jadi menggunakan tangan. Yang kedua teknik mekanik itu menggunakan mesin, misal mencetak atau mesin percetakan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teknik komputer menggunakan software komputer. Contohnya misal mendesain sebuah bangunan atau mendesain sebuah gambar gitu. Nah, itu memerlukan sebuah software atau contohnya biasanya desain grafis dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas atau latihan. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan tunjukkan karya seni rupa mana yang dikategorikan ke dalam karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, fungsinya atau berdasarkan fungsinya seni rupa tersebut ke dalam seni rupa yang murni atau terapan. Jelaskan alasan kamu mengapa karya seni yang satu berbeda dengan karya seni yang lain. Di sini ada sebuah gambar. Yang pertama ya, ini gambar apa? Ini gambar ini membentuk atau membuat dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, fungsinya itu ke dalam fungsi terapan atau fungsi murni atau ekspresi. Yang kedua juga sama, ini gambar apa? Termasuk ke dalam kategori dua dimensi atau tiga dimensi, fungsinya untuk apa, dan diberi keterangan. Misal, fungsinya sebagai apa? Nah, keterangannya untuk membuat apa gitu ya. Atau digunakan untuk apa. Yang ketiga pun sama. Bentuknya ke dalam dimensi apa. Misal dua dimensi atau tiga dimensi, fungsinya untuk apa dan diberi keterangan atau diberi penjelasan. Juga sama, ini nih gambarnya kursi itu bentuknya kalau kursi itu dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, memiliki fungsi apa? Fungsi terapan atau fungsi ekspresi. Nah, keterangannya misal kursi digunakan untuk apa gitu ya. Ini yang kelima adalah yang terakhir. Ini gambar apa? Termasuk kategori dua dimensi atau tiga dimensi dan fungsinya juga untuk apa? Diberi nanti penjelasan ya. Jadi soalnya itu ada 5, membedakan gambar yang termasuk dua dimensi atau tiga dimensi dan fungsinya sebagai fungsi seni rupa yang
terapan atau yang seni murni. Dan diberikan penjelasannya. Nanti tugasnya dikumpulkan bisa melalui Japri ke nomor WA ibu sendiri. Misal ditulis di buku tulis, gambar yang pertama itu termasuk ke bentuk 2 dimensi apa dan fungsinya apa, penjelasannya apa. Nanti bisa di buku tulis atau bisa juga diketik. Jika di buku tulis nanti tugasnya ditulis dan difotokan lalu kirim ke ibu. Atau jika diketik bisa juga dikirimkan melalui email ibu. Alamat emailnya nurhanifah1190@gmail.com. Nah, materi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan langsung japri atau komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.